Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil wafat, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Qawiyah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segalanya. Baik syukur dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan anggota perbuatan kita. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah disampaikan kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang insyaallah kelak yaumil akhir kita akan mendapatkan pembelaan syafaat. Hadirin rahimakumullah, sebagai rukun khutbah, khatib akan menyampaikan salah satu rukunnya. Mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan takwa, karena ketakwaan itu merupakan sebaik-baik bekal. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abbas di dalam kitab tafsirnya, liya'budun artinya liwahiduni, untuk mentauhidkan Allah. Tentunya tugas kita untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ibadah yang dimaksud di sini oleh para ulama adalah ibadah dalam arti sempit, yaitu ada syarat dan rukunnya, dan juga ibadah dalam arti luas, seluruh amalan-amalan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketundukan dan kepatuhan, maka itu merupakan bingkai ibadah. Namun hadirin rahimahullah, dalam prakteknya, dalam realisasinya, ketika kita beribadah kepada Allah, ada kendala, hambatan, rintangan yang kita hadapi. Tidak mudah untuk kita beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Abidin
Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 yang disebut dengan al-mawani' fil ibadah, penghalang di dalam kita beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ad-dunya, yang kedua al-khalqu, yang ketiga as-syaitan, dan yang keempat adalah al-hawa. Hadirin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini mari sama-sama kita waspadai terhadap penghalang-penghalang ibadah kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ad-dunya. Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan dalam satu ayatnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala telah dihiasi kecintaan manusia terhadap pasangan kita, anak kita, dan seluruh kekayaan-kekayaan termasuk budak-budak yang tamat, harta perniagaan dan seterusnya yang merupakan atribut dunia. Hadirin rahimakumullah, orang yang sudah tersekam, yang sudah terpatri kehidupannya dengan kehidupan dunia, maka ini menjadi penghalang kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh tergantung dengan kemewahan-kemewahan dunia. Ada istilah pergi pagi pulang petang, bahkan pergi gelap pulang gelap untuk mendapatkan dunia. Dan ingat bahwa sesungguhnya apabila kita tidak bisa melepaskan sekat-sekat dunia, ada ketergantungan kita kepada dunia, maka kehidupan kita habis untuk kepentingan dunia, dan ini menjadi penghalang kita di dalam mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah sudah tegaskan juga dalam ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kesenangan yang sifatnya fata morgana, yang sifatnya menipu ini, yang sifatnya permainan dan senda gurau, jangan sampai kemudian kita dilalaikan dari niat kita atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataannya banyak manusia yang terlena dengan kehidupan dunia, dan ini menjadi orang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yang menjadi penghalang di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-khalqu, makhluk. Makhluk itu bisa istri kita, bisa anak kita, saudara-saudara kita, tetangga dan teman kita, sahabat kita. Hadirin rahimakumullah, maka banyak mungkin manusia yang berada di sekitar kita. Kita punya organisasi, kita punya komunitas, perkumpulan yang tidak sedikit komunitas perkumpulan itu bisa jadi menjauhkan kita dari mengingat Allah, menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah ingatkan, kalau engkau ingin melihat kepribadian, keimanan seseorang, maka lihat siapa yang menjadi sahabat atau teman sepermainannya. Apabila dia bersahabat dengan orang-orang yang soleh, maka saksikan bahwa dialah orang-orang yang soleh. Tetapi ketika mereka berkumpul atau bersahabat dengan peminum khamr, maka itu indikasi orang itu tidaklah baik, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai kebersamaan kita kepada sesama makhluk menyebabkan kita jauh dari Allah. Jangan juga orang yang kita jadikan sahabat komentar-komentarnya melemahkan atau melecehkan ajaran-ajaran Islam. Maka kalau kita salah memilih di dalam kehidupan dunia ini, salah memilih teman, salah memilih sahabat, maka itu akan menyebabkan kita menjadi penghalang dari minyak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang menjadi penghalang kita dalam beribadah kepada Allah, yang menyebabkan ibadah kita tidak maksimal pada Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, maka iblis disebut sebagai makhluk yang terkutuk dan iblis menerima.
Tapi kemudian iblis meminta kepada Allah, ya Allah, aku menerima sebagai makhluk yang terkutuk dan aku siap dikeluarkan dari surga. Kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggoda anak cucu Adam, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an shama'ilihim, dan dari kiri mereka, agar mereka tidak beribadah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah kabulkan, Allah keluarkan dari surga. Maka kemudian tugas iblis pun menyesatkan manusia atau menjauhkan manusia dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tegaskan dalam satu ayat, inna syaitan lakum aduwwun mubin, bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuh kita. Hadirin rahimakumullah, maka banyak orang-orang yang lalai, banyak manusia-manusia yang malas dalam beribadah kepada Allah. Ini salah satunya adalah adil bagaimana syaitan menyesatkan manusia, menjauhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka di dalam doa agar kita terhindar dari godaan-godaan syaitan, kita berdoa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika, ya Rabb kami, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan dan godaan-godaan ketika syaitan mengganggu dalam aktivitas ibadah. Hadirin rahimakumullah, juga syaitan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika syaitan sudah kita jadikan sebagai musuh, kata Allah, fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh buat kalian. Artinya kalau syaitan sudah kita tempatkan sebagai musuh, maka apabila ada bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk jauh dari Allah, maka kita sudah antisipasi dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya innama yad'u hizbah, untuk kita menjadi penghuni neraka bersama syaitan dan anak cucunya. Kemudian hadirin rahmatullah, yang terakhir yang keempat oleh Imam Ghazali, bahwa penghalang ibadah adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya di dalam diri kita, jiwa kita, diri kita ada nafsu yang senantiasa mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kita keburukan-keburukan. Oleh karena hadirin rahmatullah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya surga itu akan dihiasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita, dan neraka selalu dikelilingi oleh sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita. Hadirin rahmatullah, mudah-mudahan kita tidak terpedaya dan kita mewaspadai terhadap godaan-godaan kemewahan dunia. Kemudian juga kita berhati-hati di dalam memilih teman dalam kehidupan kita, dan juga kita waspadai, kita berlindung kepada Allah dari segala bisikan-bisikan syaitan, gangguan-gangguan syaitan yang akan menyesatkan kita dan ibadah kepada Allah, dan juga kita berlindung agar diri kita, jiwa kita yang senantiasa jiwa yang mutmainnah, yang senantiasa untuk istiqomah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah khutbah yang bisa khatib sampaikan. Singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi khatib pribadi dan jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى
وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمجاهدات في كل مكان وفي كل زمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا